Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dari mahasiswi Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 4B. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang materi akuntansi perpajakan, yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal. Nah, ada yang tahu apa itu rekonsiliasi fiskal? Jadi, rekonsiliasi fiskal ialah merupakan salah satu untuk mencocokkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam laporan keuangan akuntansi secara komersial, yang dimana disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal ini memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut sistem akuntansi keuangan dan menurut ketentuan pajak, yaitu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian pada rekonsiliasi fiskal ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu beda tetap dengan beda waktu. Yang dimana beda tetap di sini dijelaskan sebagai rekonsiliasi ini terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Nah, dengan beda tetap ini timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan, yaitu karena adanya penghasilan dan beban yang menurut akuntansi diakui namun menurut ketentuan perpajakan tidak diakui. Kemudian yang kedua yaitu beda waktu, terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, di dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan, seperti dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kemudian kompensasi kerugian fiskal. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan utama antara laba komersial dengan laba fiskal, yaitu yang banyak ditemukan. Di antaranya yang pertama yaitu adanya penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian yang kedua, adanya penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga tidak perlu dihitung di SPT tahunan. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya biaya-biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak boleh dikurangkan, yaitu biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan diantaranya pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kemudian yang ketiga, yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang pengecualian untuk bank dan lembaga keuangan non-bank tertentu. Kemudian yang keempat, premi, asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna dan biaya siswa yang dibayar wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kelima, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian, harta yang dihibahkan kecuali sumbangan untuk tempat ibadah dan bantuan bencana alam. Kemudian pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang terakhir yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. Tujuan terjadinya koreksi fiskal ini ada dua, yaitu negatif dan positif. Di mana koreksi fiskal positif di sini adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya
akan membuat PPh terutangnya juga akan meningkat. Tujuan koreksi fiskal ini secara positif yaitu untuk menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak atau PKP. Contoh dari koreksi fiskal positif yaitu biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Kemudian premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian jumlah penyesuaian yang melebihi kewajaran terkait usaha. Kemudian sumbangan, bantuan atau hibah. Kemudian sanksi pajak, pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Kemudian yang terakhir yaitu biaya atau pengeluaran untuk kegiatan mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final serta penghasilan bukan merupakan objek pajak. Sedangkan yang kedua yaitu koreksi fiskal secara negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat pajak penghasilan terhutangnya juga akan menurun. Tujuan dari koreksi fiskal negatif ini yaitu untuk mengurangi laba komersial atau laba PKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Contohnya, penghasilan yang dikenakan PPh final, kemudian penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, kemudian selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.